Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua pemirsa di rumah dan selamat malam buat semua teman-teman. Malam ini pada siaran langsung kita akan berdiskusi tentang program wajib militer NKRI. Jadi pada diskusi kita hari ini pada tanggal 16 Agustus pada tahun 2026 kita akan berdiskusi tentang program wajib militer di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kenapa sih saya harus merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera melaksanakan program wajib militer? Ada beberapa tujuan dan alasan yang sebenarnya benar-benar penting. Kenapa wajib militer itu segera dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia? Wajib militer belum pernah dilaksanakan di negara ini. Mungkin ada beberapa program yang menyerupai program wajib militer, tetapi bukan untuk semua kalangan seperti yang ada diterapkan di negara seperti Korea Selatan. Jadi kalau di Korea Selatan ya teman-temannya, semua warga negaranya itu harus mengikuti pelatihan wajib militer. Mereka itu harus pernah berlatih layaknya seorang tentara. Kenapa di Indonesia tidak pernah dilaksanakan sama seperti Korea Selatan? Itu yang menjadi pertanyaan dan diskusi saya sejak pertama kali saya kuliah pada tahun 2010 itu kan. Saya dan teman-teman beberapa aktivis di Sumbawa ini ingin sekali melihat program wajib militer itu diterapkan atau dilaksanakan bagi seluruh elemen masyarakat yang ada di negara ini. Apa sih alasannya? Dan kenapa harus dilaksanakan wajib militer? Apakah menurut saya dan beberapa aktivis, tentara ataupun polisi, ABRI gitu kan, semua keamanan di negara ini tidak begitu tangguh atau kuat? Sebenarnya bukan tentang kuat atau tidaknya institusi TNI dan Polri, tetapi jika bersama maka kita akan lebih unggul dalam menaklukkan segala bahaya ataupun ancaman yang akan mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman maksudnya. Kenapa sih wajib militer itu harus dilaksanakan oleh ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama institusi TNI dan Polri? Jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan, menjaga ketertiban masyarakat. Jadi banyak sekali manfaat wajib militer. Wajib militer ini sebenarnya harus segera dan sudah dilaksanakan di Indonesia ini. Kenapa? Karena jika semua elemen masyarakat memiliki kemampuan bela diri seperti tentara, semangat cinta tanah air itu akan tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Tidak hanya TNI dan Polri saja yang tahu memegang senjata atau memiliki seni bela diri, pengetahuan tentang wawasan kebangsaan. Saya sudah pernah berdiskusi gitu kan panjang lebar tentang wajib militer ini. Dan mereka bertanya, kapan sih waktu terbaik
program pelatihan wajib militer itu dilaksanakan, Bang Heri, jika benar-benar dilaksanakan di negara ini. Waktu terbaiknya itu pasca warga atau masyarakat, seluruh elemen masyarakat di negara ini itu tamat SMA, usia 19 tahun. Kan ada jeda waktu ketika tamat SMA. Biasanya ada waktu libur ini. Siswa-siswi sekolah menengah akhir itu libur selama 2 bulan sebelum mereka itu masuk ke perguruan tinggi. Itu ada jeda waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan lamanya. Jadi saya kepingin sekali melihat semua masyarakat itu seperti Korea Selatan. Mereka dilatih oleh tentara, dilatih oleh polisi, seni dalam memegang senjata, mengoperasikan senjata, kemudian tahu caranya bela diri, tahu caranya membantu orang untuk diobati ataupun ditandu. Jadi ketika keadaan perang, secara mentalitas, ketaatan, dan kepatuhan terhadap hukum itu sudah dimiliki oleh semua elemen masyarakat. Jadi jiwa siap, siaga, dan selalu waspada tidak hanya dimiliki oleh tentara dan polisi. Semua masyarakat juga harus memiliki jiwa siap, siaga, dan waspada demi keutuhan NKRI dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya selaku seorang formulator, analis kebijakan di Kabupaten Sumbawa ini sangat memimpikan dan menginginkan program wajib militer itu dilaksanakan untuk semua kalangan, semua anak-anak tamatan SMA ataupun yang putus sekolah. Dia itu harus mengikuti pelatihan wajib militer pada usia 19 atau 20 tahun. Seperti itu program yang saya rekomendasikan untuk pemerintah Republik Indonesia. Sebagai seorang analis di bidang kebijakan publik, saya sangat menginginkan sekali program wajib militer itu betul-betul dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adaptif, mengikuti program negara Korea Selatan gitu kan. Di Korea Selatan tidak ada satupun masyarakat yang tidak tahu mengoperasikan senjata. Jadi jika dalam keadaan perang, tentara yang gugur, senjatanya itu tidak nganggur, tetapi bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah pernah mengikuti pelatihan wajib militer. Jadi rakyat di Korea Selatan itu ya, mereka sudah selalu siap, siaga, dan waspada terhadap keadaan perang. Jika tentara polisinya gugur, maka pasukan cadangannya itu sudah ada datanya. Yang mana yang memiliki kualitas tembak yang bagus, bela diri yang bagus, medis yang bagus, intellectual question yang bagus, emotional question yang bagus, spiritual question yang bagus. Itu sudah ada database-nya mereka Korea Selatan. Ini yang belum dilakukan dan diterapkan oleh institusi TNI Polri atau ABRI di NKRI ini. Saya membandingkan dengan program-program yang sekarang ditekuni oleh TNI Polri gitu kan. Mereka masuk dapur, ngurusin MBG nih, makan bergizi gratis, yang sebenarnya jauh sekali dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi seorang ABRI atau anggota keamanan di negara ini. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama institusi TNI dan Polri,
serta badan dan lembaganya itu ngurusin dapur makan, pegang wajan, pegang sutil, yang sebenarnya jauh sekali dari tupoksinya gitu kan. Apalagi ada program di bidang pertanian, TNI dan Polri, dui fungsinya masuk sawah, tanam jagung, tanam padi. Nah itu kan tugasnya Kementerian Pertanian. Ngapain diambil? Sarjana pertanian itu punya kerjaan. Tugas ABRI ini teman-temanku ya, kalau saya memberikan sedikit pengamatan di bidang pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ada banyak sekali program yang sebenarnya sedikit kita bilang keluar dari relnya, yang tidak sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi anggota keamanan. Saya sangat menyayangkan sekali. ABRI masuk dapur, ABRI masuk sawah, ABRI masuk dapur masak, ABRI masuk sawah tanam padi dan tanam jagung jadi petani. Yang ngapain? Mendingan saya merekomendasikan satu program unggulan yang kita adaptif dari negara Korea Selatan dan beberapa negara yang sudah memprioritaskan warga masyarakatnya agar selalu memiliki jiwa siap, siaga, dan waspada, memiliki jiwa mentalitas yang kuat di bidang pertahanan dan keamanan, kepatuhan terhadap pemimpin, dan ketaatan terhadap hukum ataupun aturan. Wawasan kebangsaan yang luas akan menumbuhkan semangat cinta tanah air yang tinggi bagi warga atau masyarakat, semua elemen masyarakat di negara ini. Saya benar-benar ingin sekali agar program-program yang ditekuni atau digenggam oleh ABRI sebenarnya harus sesuai dengan tupoksinya. Sebagai pengawas, sebagai penjaga kedaulatan bangsa kita ini, kalau masuk dapur makan, di barak makan, di sawah masuk lagi makan. Katanya ABRI atau polisi TNI tidak boleh gemuk, tidak boleh gendut. Ya kalau di dapur MBG makan, di barak makan, masuk sawah makan, ya gimana nggak gendut? Lebih banyak makan daripada latihan perang. Jadi polisi pegang 1000 dapur, TNI pegang 900 dapur. Katanya ingin menciptakan lapangan pekerjaan. Ngapain pekerjaan dapur, pekerjaan mengelola dapur yang sebenarnya harus ditekuni oleh chef, sarjana bidang ahli gizi. Kemudian sawah, tanam jagung dan padi dipegang oleh TNI dan Polri. Yang sebenarnya dilatih pegang senjata, pegang bom, pegang tank, kapal selam, pesawat tempur. Malah beralih fungsi, beralih tugas dan fungsi yang beralih ini sebenarnya saya sangat menyayangkan sekali. Polisi masak, polisi tanam padi dan jagung. Saya mungkin sedikit mengkritisi ya, atau memberikan nasihat atau wejangan bagi pemerintah kita ini. Bagaimana mau siap siaga dan waspada jika tupoksi ABRI yang sebenarnya dilatih untuk pegang senjata, mengoperasikan alutsista, memegang bom, menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala macam mara bahaya, dari segala macam ancaman
dan peperangan itu disfungsi, fungsinya teralihkan. Wajib militer merupakan program yang benar-benar idealis atau sangat ideal dilaksanakan oleh ABRI. Semua elemen harus diundang masuk ke barak militer, tahu pegang senjata, tahu bela diri, tahu membantu tentara jika terjadi peperangan di negara ini. Saya kasih sedikit bayangan. Ketika perang terjadi, ada tentara yang gugur, senjata jatuh. Jika tidak ada masyarakat yang tahu memegang senjata, mengoperasikan senjata, kita sudah bisa bayangkan. Kita akan kalah perang. Kita bakalan kalah perang, teman-teman. Jangan harap menang perang kalau semuanya masyarakat tidak ada yang tahu memegang senjata. Meskipun senjata di negara ini itu tidak semua masyarakat bisa memilikinya. Tetapi pengetahuan untuk bisa mengoperasikan senjata harus tetap diberikan bagi putra-putri bangsa ini agar selalu tetap siap siaga dan waspada, memiliki mentalitas, memiliki ketaatan terhadap pemimpin, kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Wajib militer merupakan program unggulan yang saya rekomendasikan untuk dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Tunjangan kinerja naik, gaji naik, tetapi programnya benar-benar tidak tepat sasaran. Saya sangat menyayangkan sekali. Gaji naik, tunjangan kinerja naik. ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, terutama institusi TNI dan Polri, kemudian ada badan dan lembaga seperti Badan Intelijen Negara, Lembaga Pertahanan Nasional, tidak merekomendasikan program wajib militer bagi putra-putri bangsa. Ini untuk menyaring atau menggembleng semua kalangan masyarakat supaya siap siaga dan selalu waspada terhadap keadaan perang. Kita jangan santai-santai. Kita jangan lengah. Kita jangan lengah dan menjadi lemah. Jadi keinginan saya itu sebenarnya benar-benar kita harus tetap siap siaga dan waspada terhadap keadaan perang. Apalagi negara ini, negara kaya raya, sumber daya alamnya melimpah. Kalau di barak makan, di dapur imbigi makan, di sawah makan, ABRI. Bagaimana mau fokus siap siaga dan waspada terhadap keadaan perang? Saya sudah perhatikan tentara itu makan di 3 tempat, ABRI kita, polisi TNI. Tukin naik, tunjangan kinerja naik, gajinya naik, tempat makannya ada 3 tempat, di barak makan, di dapur imbigi makan, di sawah makan. Lantas bagaimana bisa dikatakan menciptakan lapangan pekerjaan jika semuanya dipegang oleh ABRI, tetapi urusan tupoksi sedikit kita bilang atau kita katakan disfungsi. Jadi saya benar-benar merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar wajib militer ini benar-benar dilaksanakan.
Wajib militer, teman-teman, sebagai strategi unggulan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman. Mungkin ada beberapa program yang mirip dengan wajib militer, serupa tapi tak sama, seperti aksi bela negara dan beberapa program-program lainnya. Tapi yang saya inginkan itu ya, wajib militer itu diterapkan bagi semua alumni SMA, sekolah menengah akhir. Jadi tamat SMA, jeda waktu libur anak-anak SMA ini sekitar 2 bulan. Jadi 2 bulan itu ya bisa dilaksanakan 1 bulan program wajib militer, dan 1 bulannya mereka itu mendaftarkan diri di perguruan tinggi sesuai minat dan bakat yang mereka inginkan. Seperti itu, teman-teman. Korea Selatan yang kita bilang negaranya yang nggak terlalu besar seperti Indonesia ini, sudah mewajibkan semua masyarakatnya itu tahu pegang senjata, tahu caranya memegang bom, mengoperasikan bom, tahu jenis-jenisnya bom, dari C4, hand grenade, bom asap. Dengan wilayah yang begitu luas di negara kita ini, kenapa kita tidak pernah benar-benar waspada seperti Korea Selatan? Agar kita itu selalu siap, siaga, dan waspada. Aku harap pemerintah kita ini mau merealisasikan program wajib militer, dilaksanakan secepat mungkin, entah di 2027, 2028, ataupun 2029. Mungkin saya berharap sekali pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau melaksanakan wajib militer untuk memperkuat pertahanan dan keamanan negara, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Wajib militer akan menumbuhkan wawasan kebangsaan dan semangat cinta tanah air. Sikap selalu siap, siaga, dan waspada. Sikap yang memiliki mentalitas sebagai seorang pejuang, ketaatan terhadap pemimpin,
kepatuhan terhadap hukum. Akhir kata, saya berharap sekali program wajib militer bisa terlaksana. Mungkin live saya pada malam hari ini saya sudahi sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.